yang punya kitab terjemahnya halaman 18. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau musannif Al-Habib Muhammad bin Abdul Wahab di kitabnya Ajaran Musibah dengan Masyarakat Akhlak Lampu Allah di Ulum ini Ulum bisa ini pada yang sami mitarain amin wa radhiyallahu anhum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa su'ila Sahal al-Tusturi rahimahullah an husnul khuluq qala adnahu ihtimalul adab wa tarkul mukafa'ati wa rahmatul lidzalim wal istighfaru lahu wa syafaqatu alaihi. Menurut Imam Sahal al-Tusturi, apa sih yang dinamakan akhlak yang baik, akhlak yang mulia, yaitu paling rendahnya adnahu, paling rendahnya yaitu menanggung sabar terhadap gangguan orang lain. Sabar kalau ada yang berbuat tidak baik sama kita. Kalau usah pakai banyak cerita sana sini, kalau sana sini curhat sana sini, enggak. Sabar artinya serahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun kalau Anda dapat sesuatu yang tidak enak, jadilah orang yang dijahatin, jangan jadi orang yang menjahati. Jadi orang yang didolimin nggak apa-apa, jangan jadi orang yang dolim. Ya, kalaupun Anda dapat kok nggak salah apa-apa, kalau dapat kok nggak enak dari orang bisa, ya, maka katakan sesungguhnya aku sudah serahkan semua urusan kepada Allah. Allah Maha Mengetahui atau Maha Melihat. Nasirul bidikatin Allah, nasirul iman. Itulah apa doanya awalnya. Wa qawwidu amri ila Allah inna Allah nasirul iman. Itu amal yang kalau kita dapatkan nggak selalu ya, namanya kita hidup. Pokoknya kita sesuai dengan maunya Allah, sesuai dengan maunya Rasulullah. Kalau kita sudah berbuat itu, tetap ada yang nggak baik sama kita, maka katakan wa qawwidu amri ila Allah inna Allah nasirul iman. Kita serahkan urusanku kepada Allah dan Allah Maha Melihat. Maka saat itu juga setelah kau membaca doa itu dengan penuh keyakinan di hatimu, saat itu urusan tersebut bukan menjadi urusan lagi, tapi sudah menjadi urusan Allah Subhanahu wa taala. Santai, tenang, kau punya sandaran yang maha kuat. Ya. Jadi paling rendahnya akhlak yang baik adalah kau sabar menanggung gangguan orang lain terhadap diri. Watarkul mukafa'ati, dan tidak membalas orang yang zalim padamu. Udah sabar, nggak balas. Itu hebat, itu akhlak. Ya, akhlak itu bukan cuma yang saya permisi, kemudian terima kasih, bukan cuma itu, tapi yang lebih hebat lagi ini, ya, diganggu, dibenci, disakiti, dia itu sabar, artinya dia pasrahkan segala sesuatu kepada Allah dan dia tidak membalas perbuatan orang tersebut terhadap dia. Kalau nggak balas, nanti Allah yang akan, Allah itu maha adil, nggak akan membiarkan kezaliman berada di atas muka bumi. Kalau kita udah balas, sebenarnya Allah kamu udah balas, ya udah. Ya, tapi kalau kamu nggak balas, kalian nggak balas, maka Allah akan memperlihatkan kekuasaan. Kita lihat, ya. Kalau ada yang begitu, jangan dibalas. Ini mengamalkan ilmu dan jangan kita itu mendoakan yang nggak baik. Ya. Kemudian apa lagi? Apa bu tadi? Warahmatul lidzalim. Udah harus sabar, kemudian nggak boleh balas, dan kita rahmat, tetap cinta pada orang yang zalim kita. Hebat begitu. Ini mazhab nih. Bisa begini. Kita manusianya ada keselnya, ya. Tapi ini kita ini ngamalin apa yang dia ini ajarin. Kan kita ngapain dari rumah capek-capek jauh-jauh. Ya kesini kalau nggak mau ngamalin ilmu. Kita mau naik kelas, naik tingkat, mau gini-gini terus. Tambah dekat mati kan. Bukan tambah jauh, tambah hari, tambah dekat yang namanya akan meninggal dunia dan akan bertanggungjawabkan apapun yang pernah kita lakukan dan kita katakan selama hidup. Jadi mulai sekarang ya, saya dan Anda mulai mengamalkan kalau ada orang yang nggak baik, kita sabar menanggungnya, kemudian kita tidak boleh membalas dan kita rahmat, tetap cinta pada orang yang berbuat zalim. Itu warisan para nabi. Bahkan kalau mampu Anda doakan orang yang berbuat zalim kepada Anda dengan doa sebaiknya. Itu double-double ya. Kalaupun Anda berdoa dengan doa yang baik, Allah pasti kabul. Karena doanya orang yang didolimin itu Allah pasti kabulkan, walaupun dia seorang non muslim.
selama itu kezaliman di atas muka bumi hamba terhadap hamba, Allah akan pernah diam. Sesungguhnya Allah tidak tinggal kezaliman, ya. Apalagi kalau ada seorang muslim, maka doa anda saat itu kabul. Apapun yang keluar dari lisan orang yang dizalimi dikabuli. Mendingan daripada sumpah serapah sama orang yang zalim sama kita, ngomong doanya dikabulin, minta yang gede-gede, yang tinggi-tinggi apa? Ya Allah, ngomongin doa saya dikabulin, saya pengen masuk surga tanpa hisab tuh yang bisa. Ngapain ngurusin dia, biarin aja. Saya pengen masuk surga yang ada Nabi Muhammadnya. Ya Allah, jangan pisahkan aku walaupun satu senti dari Nabi Muhammad, ya Allah. Tuh, mintanya begitu. Jangan ngurusin doa, biar doain aja, ya Allah kasih hidayah. Ngomong doanya itu tidak boleh, minta yang tinggi-tinggi, ya, pengen dapat firdaus neraka yang paling tinggi, ya. Kita mampu berbuat rahmah atau tetap cinta pada orang yang zalim bersama kita, wal istighfaru lahu wasyafaqatu alaih, ya, dan tetap memohonkan ampun untuk dia, mendoakan dia, penuh cinta kepada dia. Ini PR-nya. Baru satu kalinya, satu pasal aja, satu alinea atau satu kalimat aja juga kena prank. Luar biasa, ya, Masya Allah. Baru ya alian, nih dicontohin Sayyidina Ali, ya, cara Allah buatnya da'a gulaman lahu falam yujibhu, wada'ahu taniyan wa thalithan falam yujibhu, wa qama ilaihi fara'ahu mutaqajji'an, qala aman tasma'u ya gulam, qala bala, qala fama hamalaka ala tarki ijabati, qala amintu hukumataka atfaqasal faqat satu, qala amri wa anta hurrun biwajhillahi ta'ala wa kafir babi min hujjati. Sayyidina Ali ini satu hari manggil gulam, yaitu budak sekarang sekali dipanggil namanya jadi 2 kali, 3 kali, disamperin ke Sayyidina Ali. Dia pun kerjaan lagi leha-leha, lagi nyantai-nyantai, lagi baring, lagi tidur. Apa kamu nggak dengar amat tasma'u ya ulang? Kamu nggak dengar Pak? Tadi saya pakai. Ada. Kelihatan ini. Kemudian, ini Sayyidina Ali ini terkenal, ya. Terkenal beliau bisa menahan amarahnya, bahkan di saat orang bisa bilang waktu musuh udah jatuh, musuhnya meludahin wajah beliau nggak berani membunuh karena takut membunuh karena hawa nafsunya, karena marah diludahin wajahnya bukan karena Allah SWT. Maka ditinggalkan saat itu musuh. Nih, manggil pembantunya apa manggil budaknya 3 kali, nggak dijawab, disamperin, bilang kamu nggak dengar. Mama malah ke alam tadi, dia tadi kenapa kamu nggak jawab panggilan saya sampai 3 kali? Saya manggil kamu. Kalau kamu itu ukubatan pakai sabu. Saya ini merasa aman, ya. Aku tidak pernah kau marahin, aku nggak pernah kau omelin, maka bikin saya marah. Kadang-kadang gitu, kalau orang terlalu baik, akhirnya orang pada kurang aja. Ya, kadang-kadang tuh, kadang-kadang orang yang terlalu sabar, terlalu baik, dia seremehin sama orang. Kalau orang yang galak, biasanya kalau pemimpin yang galak kan buatnya semua benar. Kalau pemimpinnya baik, percaya anak buatnya pernah naik ke atas kepala. Ya, bakalan. Kemudian saya nanya bilang apa? Amri, Pak, kamu orang Rasulullah. Nah, itu pergi dengan kamu bebaskan Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak dibatas, nggak diapa-apain, dibebasin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nggak benar. Bahkan firbabi sejatnya dan berapa banyak hal ini yang kisah-kisah yang mengagumkan, ya. Makna ijman muslim yang arti ijman yaitu global dari akhlak yang baik. Indama yata'ammalul muta'ammilu qawlahu sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithu li'utammima makarim al-akhlaq wa rawahu Baihaqi wa qawlahu husnul khuluq husnullahu a'lam rawahu Tabrani wa qawlahu husnul khuluq husnuddin rawahu Baihaqi wa ghairihi yu'rafu an husnul khuluqi akbar majmu'atin min masail din fa'lan wa tarkan jami'u awamir syari'ati wa da'ilu wa jami'an nawahiha wa radha'ilu wa tuqisafi biha fa'lan fi'lan wa tarkan huwa qayatul iman wa huwa husnul khuluq. Ya, dibilang ketika para pemerhati memperhatikan atau memperhatikan atau meneliti ucapan Nabi Muhammad innama bu'ithu li'utammima makarimul akhlaq. Nabi Muhammad itu kan pernah bersabda
sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik atau yang mulia. Kemudian ada lagi ucapan Nabi Muhammad, husnul khuluq husnul akhlak. Akhlak yang baik itu apa? Akhlaknya Allah yang Maha. Allah itu semua akhlaknya adalah yang paling luar biasa. Ya. Begitunya hamba-hambanya tidak berbuat dosa, Allah tetap akan mengampuni dan membersihkan seluruh dosa. Makanya jangan kalau dosa jangan lari, itu kembali pada Allah itu mampu meluruh habiskan seluruh dosa-dosa kita sebesar apapun dosa. Ya ibadiyah lagi asrafu ala anfusihim rahmatillah inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang sudah lewat batas dalam berbuat dosa, yang udah berani-berani kurang ajar pada Allah, padahal dia tahu Allah Maha melihatnya, tak mampu merahmatillah, jangan pernah kalian putus asa dari rahmatnya Allah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an, Allah mampu menghabiskan seluruh dosa-dosa. Innahu kita marah, sesungguhnya dia Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha. Ya, akhlaknya Allah itu sabar, Bu. Kalau kita nih coba lihatin hamba-hamba yang model dikasih rezeki, dikasih makanan laut, darat, udara boleh, dikasih mata, dikasih segala macam nikmat, terus dibikin maksiat, tapi itu hamba kasarnya. Tapi Allah masih sabar, duit tobat, bahkan Allah itu menunggu tobat seorang hamba itu, ya, setiap waktu. Ada hadisnya begini, Allah yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul lail wa yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar hatta tatlu asyams min maghribiha. Sesungguhnya Allah merentangkan rahmatnya, ampunan, kasih sayangnya kepada waktu malam hari untuk tobatnya orang-orang yang berbuat maksiat siang hari. Malam itu kuat, dan Allah merentangkan ampunannya, kasih sayangnya di malam hari untuk tobatnya orang-orang yang bermaksiat di siang hari. Ditungguin sampai kapan tuh? Sampai matahari terbit dari barat baru itu berhenti. Sebuah Allah menunggu tobat seorang hamba, seolah-olah mulai dulu maka pada kita itu sedikit sabar Allah Subhanahu hamba. Itu begitu ya. Waqaulahu Nabi Muhammad juga bersabda begini, husnul khuluq akhlak yang baik adalah setengah. Kalau orang sudah punya akhlak yang baik, setengah agamanya berarti udah cakep. Cakepin lagi setengahnya dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sempurna dia menjadi hamba Allah dan umat Nabi Muhammad SAW. Akhlak itu timbangan seorang itu baik atau enggak. Akhlak itu timbangan seorang itu tasawuf, ya. Sufi, apa sofa? Sofa itu artinya bening hatinya, bersih hatinya, hanya ada Allah dan Rasulnya. Kalau orang yang akhlaknya baik dapat dipastikan kesucian dia itu tinggi. Si A sama si B, ternyata si A ini akhlaknya lebih baik daripada si B, walaupun si A ini ilmunya lebih tinggi, dapat dipastikan bahwa tasawufnya dia, kesucian, kebersihan hatinya dia, hanya ada Allah dan Rasulnya, dapat dipastikan A lebih tinggi daripada si B. Ini menurut kalian, ya. Dibilang di sini, yuk roku, anak husnul khuluqi akbar, ya. Ketahuian telah diketahui bahwa sesungguhnya akhlak yang baik itu sejumlah besar poin-poin dari pembahasan agama, mengerjakan dan meninggalkan semua perintah syariat, keutamaannya, ya. Semua yang dilarang agama merupakan keburukan dan kehinaan. Kalau kita dilarang agama, apapun yang dilarang agama merupakan keburukan dan kehinaan buat yang melakukan. Orang kalau lihat nih, Bu, kita lihat orang yang mengerjakan apa yang Allah larang, misal zina, judi, riba, kita melihatnya zina kan? Ya. Begitu juga akibatnya, ya. Akibatnya misal dilarang makan, babi. Ternyata babi itu ada cacing pitanya yang walaupun direbus 100 derajat pun nggak bisa mati. Kemudian menyebabkan hilangnya kecemburuan dalam hati. Kalau itu laki-laki, bisa nggak ada cemburu-cemburunya sama istrinya. Gara-gara itu babi kan sifatnya begitu, ya, sifatnya takut dan begitu. Ya, semua yang dilarang agama pasti bermanfaat untuk kita. Kalau yang mengerjakannya merupakan kehinaan dan kerendahan untuk orang yang melakukan. Kemudian ya, apapun yang diperintahkan syariat merupakan keutamaan dan kemuliaan untuk siapapun yang mengerjakannya. Kita ini nggak termasuk orang alim, tapi itu kita lihat orang ibadah, lihat orang berilmu, mulia.
Gitu ya. Kalau apa yang Allah ridho, Rasulullah ridho merupakan ketinggian, kemuliaan dan keutamaan. Tapi sebaliknya yang dilarang merupakan keburukan dan kerendahan. Dan yang mengamalkannya atau bersifat dengan mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan yaitu puncak keimanan yang disebut husnul khuluq. Bisa kalian mengerjakan perintah Allah semuanya, meninggalkan semua larangan, itu adalah puncak keimanan tertinggi dan itu yang dinamakan akhlak yang mulia. Ya, jelas ya. Ummahatul mahasinil akhlak, induk ummahat atau induk pangkal dari akhlak-akhlak yang terpuji atau akhlak-akhlak yang baik. Ummahatul mahasinil akhlak arba'un wa minha tatafarra al-mahasini wa hiya hikmah wa syaja'ah wal ifah wal adab. Ya. 4 induknya dari semua akhlak yang baik. Apa tuh? Pertama yaitu hikmah. Berarti dia ngasih nama hikmah biar ada hikmah. Ini tinggi ya. Munculnya cabang-cabang dari akhlak yang mulia. Pertama hikmah, wasyaja'ah keberanian, wal ifah menjaga diri, penghormatan diri, wal adab dan bersifat adil. Di sini dipelajari satu-satu. Apa tuh al-hikmah? Hikmah adalah bukan berarti hikmah. Dia ra'sul akhlaqil hasanah. Wahiyal ilmu nafi'ul mudarrabu ilallahi zahid di dunia meraqib fil akhirah mamzuju bi khawfillah wahiyal khairul katsir alladhi isyara ilaihi sam'an bi qawlihi ta'ala. Adapun hikmah adalah puncaknya, kepalanya akhlak yang baik adalah hikmah. Apa tuh hikmah? Ilmu yang bermanfaat yang dia punya, yang mampu mendekatkan dia kepada Allah dan Rasul. Punya ilmu tapi manfaat. Ada orang yang punya ilmu tapi cuma dalilnya aja. Dia bisa ngomong, dia dengan dalil segala macam tapi tidak bisa mengaplikasikan pada diri. Sehingga orang lihat dia ngomongnya bagus tapi kebutuhannya beda ya kan? Jadi yang mampu mendekatkan diri dia kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kita lihat dunia orang yang punya hikmah di hatinya yaitu zuhud hidup. Apa sih zuhud? Kita ini diuji sama Allah hidup di dalam dunia tapi nggak boleh cinta. Ini PR. Boleh Anda punya rumah, punya mobil, punya segala macam kenikmatan dunia tapi nggak boleh cinta. Menjadikannya perantara atau jembatan Anda menuju keridhaan Allah. Itu yang mau. Ya. Dikasih dunia, silahkan, boleh kaya, boleh silahkan, mau sekaya apa, tapi dalam jalan yang halal pasti. Nggak boleh ada menzalimi orang, nggak boleh nipu orang Islam, nggak boleh menyakiti siapapun. Kalau Allah beri rezeki yang lebih, ya, tapi nggak boleh ditaruh di hati. Ini namanya zuhud itu kan miskin, gembel itu enggak. Berapa banyak orang yang kaya raya dalam berterima harta, tapi hatinya nggak ada dunia semua. Tapi berapa banyak orang yang hidupnya pas-pasan tapi pengennya jadi kaya. Ini justru yang nggak zuhud, ya. Dia hidup susah tapi dia Rasulullah. Ya, ya. Ngeluh mulu, itu susah mulu, enak banget tuh jadi orang kaya. Nah, justru yang begini nih bukan zuhud salah. Karena dia nggak lihat apa yang terjadi. Justru orang yang bergelimang harta mati dia nggak nganggap duitnya itu atau hartanya itu sesuatu. Artinya kapanpun Allah mengambil dia tahu itu hanya diri. Ini yang keren. Ya, dan dia boleh menikmati tapi tidak boleh ada di hati. Seperti ceritanya Habib Hussein bin Syekh bin Abu Bakar bin Sayyid, ya, yang cerita format itu sampai satu hikmah karena beliau itu doa dari ayahnya bahwa wahai Hussein kau nanti akan meneruskan kekhalifahan aku akhirnya saya masuk dan dunia akan mengejar-ngejarmu sehingga masuk bahkan dari cerobong-cerobong rumahmu. Enggak lewat itu kan, lewat jendela tuh dunia ngobrol. Ada orang memang modelnya begitu. Ada yang ngobrol dunia, ada yang dunia ngobrol dia. Sekarang kemana tuh? Yang buat kita. Kalau mau diukur sama dunia, ukur Allah. Itu cobain kalau nggak percaya, kalau mau percaya kalau Anda ukur Allah, dunia ukur. Karena Allah pernah berfirman pada dunia di hadis kutsinya, ya dunia man khadamaki ya man khadamaya fahdimi wa man khadamaki fasdaqni. Wahai dunia ini apa
Barang siapa yang menghambakan dirinya padaku, jadilah engkau budak. Jangan. Tapi barang siapa yang menghamba padamu, uber kau perbudakan. Sudah jelas kan? Dunia nurut sama Allah. Maka heran sama orang yang ngejar dunia pagi ke sore. Silakan. Kalau memang Anda mau membantu keuangan keluarga, silakan. Itu jadi setiap rupiah merupakan sedekah untuk Anda. Di rupiah ketika dimakan suami dan anak-anak merupakan sedekah karena itu kewajiban. Tapi jangan sampai kelelep, tenggelam, sampai nggak sempat ngaji sehingga selama 60 tahun sholatnya itu benar. 60 tahun pensiun baru duduk di masjid ternyata ya salah semua. Apa kabar sama 60 tahun bisa 40 tahun sholatnya ini yang nggak diterima? Itu pun alhamdulillah kalau tidak bilang masih duduk ngaji. Kalau yang enggak, kita bilangnya gini, Bu ngaji, Bu kerja. Bu ada majlis malam, capek. Bu ada majlis Sabtu Minggu, hari weekend keluarga. Kapan ngajinya? Kebun malam juga banyak orang mau ya. Nah ini yang dunia ini kayak bayangan. Dunia itu ya Allah, Nabi Muhammad ya, bukan kekafiran yang aku takutkan pada kalian. Tapi ketika dunia dihadapkan pada kalian, kalian akan berantakan dengan sendiri. Coba tuh, ujung-ujungnya orang yang sombong karena apa sih? Orang yang hasad kiri deki sama saudaranya kenapa? Pokoknya dunia ini luar biasa. Dia itu sampai waktu Nabi Muhammad yang nenek-nenek dan tua udah bopok sendiri, tapi perhiasannya sampai luar biasa. Dan Nabi Muhammad dari Jibril siapa itu nenek-nenek? Itulah seumur itu dan tidak segitu umur itu, tapi dia sangat menghilangkan siapapun yang melihat. Sudah dirinya masuk tanya-tanya, ya. Ya, muzahid di dunia, orang yang punya hikmah di hatinya, dia itu suruh hidup di dunia. Meraghib fil akhirat, raghib semangat, tujuan, rindu hanya pada akhirat. Orang yang sudah kemasukan hikmah hatinya, dunia nggak penting-penting amat. Dia hidup di dunia, dia jalan di dunia seperti itu. Tapi semangatnya hanya untuk bersanding pada Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan ridha Allah. Apapun caranya dia jalanin, semua kebaikan dia masukin, semua amal soleh dia kerja. Itu orang beriman dan masukkan hikmah di hatinya. Semua kebaikan itu dia pengen masuk. Kita nggak tahu ridha Allah lewat yang tinggi yang datang sama kita. Yang ada sekelas ya Imam Ghazali aja, bukan karena kitabnya, bukan karena ibadahnya, tapi karena kasih sayang kepada Allah yang sepele ya. Siapa tahu di situ jujur keridhaan Allah SWT. Kita ini jangan apa ya, nggak semangat sama pahala, kayaknya pahalanya kecil. Oh belum tentu. Yang ngomong ini belum tentu pahalanya lebih gede daripada yang ngomongin semangat. Kalau yang ngomongin semangat lebih ikhlas, benar kan? Asli beneran. Kalau bisa dilihat di akhirat. Belum tentu yang bagiannya begini, belum tentu yang kelihatannya biasa-biasa aja, kita nggak tahu hubungan dia dengan Allah. Ya, jadi jangan sepelekan kebaikan sekecil apapun nih. Orang mukmin itu kalau lewat satu kebaikan darinya nggak sempat, ya udah dia mengerjain, tapi kemudian lolos, dia nyeselnya luar biasa. Sayang kebayang pahalanya. Seperti Sayyidina Utsman bin Affan waktu Nabi Muhammad itu mengumumkan kepada sahabat-sahabatnya di satu gurun pasir yang di situ nggak ada air. Kemudian Nabi Muhammad berkata kepada sahabatnya, siapa yang ingin sumur ya air, maka pahalanya luar biasa. Buat orang minum setiap teguknya pahala, buat orang wudu setiap rakaatnya pahala, buat orang mandi ya pahala juga, buat binatang-binatang yang lewat minum. Langsung saya tak mau Utsman bin Affan, beliau dermawan dan kaya raya, beliau langsung pulang ke kota Mekah, ngambil nih bangsa apa alat-alat buat keduk ke bawah, cari tukang segala macam. Udah buru orang lain yang bikin sumurnya. Kemudian pulang-pulang langsung mukanya gitu sedih. Dan Nabi Muhammad baik Utsman, ada apa denganmu? Dia ya Rasulullah, ketika engkau berkata tadi waktu beberapa hari yang lalu ini apa setiap yang ini rakaatnya setiap tegukan saya kebayang pahalanya di sisi Allah luar biasa, tapi saya ke sana guru orang lain sudah mencari sedih lewat satu pahala dari orang mukmin tersebut sedih.
karena itu kesempatan dia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kayak kita, kalau kita mah alhamdulillah dan kerja orang lain. Jadi duit saya nggak keluar. Saya maksudnya duit soleh. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, niatul mukmin khairun min amali. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya itu sendiri. Ya, jangan niat doang. Ya. Allah tahu sebuah hatimu. Ya. Semangatnya untuk akhirat, pikirannya, semangatnya, tujuannya, niatnya, pokoknya kalau akhirat dia nomor satu. Ya. Wa hamduju bi fauqillah, diiringi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya insyaallah min ibadil ulama. Yang takut kepada Allah itu dari hamba-hambanya yaitu ulama. Ulama itu orang semakin tahu ilmunya semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin berani. Kita kan kalau semakin kenal sama orang semakin nantinya cintai teman gitu ya. Tapi kalau sama Allah semakin kenal semakin takut. Yang paling takut adalah Nabi Muhammad SAW karena beliau orang yang paling kenal kepada Allah. Semakin tahu keagungannya, semakin tahu siksanya, hebatnya, dasarnya, semakin takut. Ya. Wahiyal khair katsir, itu adalah kebaikan, hikmah adalah kebaikan yang banyak yang Allah SWT menyebutkan dalam isyarat Al-Qur'anul Karim, yu'til hikmata man yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsiran. Ya. Allah memberi hikmah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Barang siapa yang diberi hikmah oleh Allah SWT, maka dia sudah diberi kebaikan yang sangat amat banyak. Jarang hikmah itu diberikan dari langit ke hati hamba-hamba, jarang. Tapi barang siapa yang dipilih oleh Allah buat mendapatkan hikmah di hatinya, dia dapat bagian yang terima. Ya, dapat pilihan kekhususan dari Allah SWT. Dan di kitab Manhajul Qawi Habib Hussein bin Ibrahim bin Suhaib menyebutkan bahwa tidak akan masuk hikmah ke hati orang yang punya 4 penyakit. Apa? Rukun bila dunia. Hati tidak akan memasukkan hikmah selama hatinya itu lebih condong sama dunia. Apapun yang berbau dunia dia lebih senang daripada akhirat. Lebih, kalau dibilangin gini, dunia kan nyata, akhirat kan belum tahu. Kan belum nyata di depan mata. Kalau dunia udah jelas, keuntungan sekian. Akhirat tak dulu, kuburan belum tahu. Nah, nih orang-orang pada begini ini nggak akan pernah masuk hikmah karena sudah tertutup dengan rukun. Ya, rukun bila dunia. Yang kedua, nggak akan masuk hikmah di hatinya, yaitu hamil khatib, yaitu bawa sumpah buat hari esok. Ini nanti dipelajari ini satu-satu. Makanya boleh kita pilih. Ya, rukun bila dunia, waham hamil khatib. Ya, bawa support buat hari esok, artinya dia nggak tawakal kepada Allah SWT, dia nggak yakin bahwa Allah lah tenang menuruti hamba-hamba. Kalau saya nggak kerja nih besok makan apa nih? Sekarang beras gini besok itu yang begitu tuh modelnya, berarti ini hamba nggak yakin bahwa Allah lah tenang menuruti. Padahal Allah sudah janji di dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Gak ada yang melata berjalan di atas muka bumi kecuali Allah Maha Penanggung rezekinya. Allah sudah bilang begitu, kita percaya. Banyak orang ya yang membuktikan ini semua. Di antaranya ada kisah seorang yang makan di restoran. Ya. Itu ada kucing meong-meong, kan kita kadang-kadang suka begitu dia. Kucing meong-meong dikasih ayam. Kemudian dia lari pergi, balik lagi meong lagi, kasih pergi lagi 2 kali, begitu terus 3 kali begitu terus. Kamu udah dikasih meong mulu nggak? Kemudian diikutin sama si yang ini, lebih kemana ya? Itu rupanya ada kucing buta. Kucing buta di situ yang dia kasih. Banyak Allah gerakkan binatang yang tak punya akal buat menyampaikan rezeki si kucing buta tersebut. Bagaimana dengan halnya dengan kita orang beriman? Kita orang sholat waktu Allah akan pernah bicara kita selama percaya. Jadi yakin yang kita mesti gunakan. Tawakalnya kita mesti pol, nanti Allah akan buktikan kesalahan. Ya, dan amalin ini. Mulai hari ini saya tawakal kepada Allah SWT. Bilang innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Setan itu tidak bisa berpengaruh. Pada siapa? Kepada orang yang beriman
dan hanya pada Tuhan lah dia bertawakal. Punya iman kita lebih tawakal yang kok. Nanti setan akan aduk-aduk di semua dua orang yang punya sifat dua ini, setan nggak akan bisa berpengaruh terhadap orang. Kemudian apa lagi? Hasad di akhir orang yang nggak akan pernah diberi hikmah, yaitu orang yang punya hasad, iri, dengki kepada saudaranya sama muslim. Sirik, kesel kalau lihat orang muslim itu senang, nggak senang. Lihat orang muslim itu terkenal berilmu, nggak suka. Tahu itu kenapa? Kadang-kadang dia nggak bisa mengendalikan bakat dirinya. Kalau dan kondisinya harus dilakukan di penyakitnya iblis. Tahu dia diusir gara-gara dianya sendiri sombong, nggak mau taat sama Allah. Begitu Nabi Adamnya di tempatnya yang di surga dia diusir, laknat. Dia kesel ke Nabi Adam gara-gara dia diusir dan diusir nih. Pokoknya dia harus keluar juga dari surga. Nggak boleh tetap di surga Tuhan. Kesel dia pada dia bikin perkara, dia diusir sama Allah, dia juga harus ke Nabi Adam. Ya Allah, itu sifat iblis yang menjelasnya. Masuk di penyakit yang bahaya. Kalau kanker paling tidak mati. Kanker jangan takut, ya. Stadium 4 paling mati, tapi kalau hati selamat. Begitu masuk kubur dapat sifat kubur, dapat kesenangan. Ya itu Nabi Muhammad pokoknya nikmat kalau hatinya sama. Tapi justru ini penyakit hasad yang ada di hati ini yang justru masuk ke kembali. Pada kita gara-gara ini. Ya, kalau penyakit hasad apa? Kita kemarin sekarang mati besok mati lusa mati juga. Artinya selama kita selamat penyakit-penyakit dari penyakit hati, insya Allah sehat. Ya. Kemudian apa yang keempat, syarat alam nas. Orang yang akan masuk hikmah atau habib ke dalam hatinya, dia suka kedudukan di sisi manusia. Senang dihormati, marah kalau nggak dihormati. Walaupun hikmah. Nah, ini Habib Muhammad bilang ada puncaknya kepala hikmah wa Allah, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sallallahu alaihi wasallam, Habib Muhammad bersabda, "Rasul hikmah maqafatillah." Ya, Habib Muhammad bersabdanya begitu. Kepalanya, puncaknya hikmah yaitu rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu kalau mau tahu ulama. Mau tahu ulama yang benar? Gampang. Innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Kalau ulama itu ada rasa takut itu gede semua. Takut amalnya nggak diterima, takut Allah nggak ridho sama dia. Itu ulama yang sesungguhnya. Al-ilm khasyatul yu'raf tidak ada. Ya, saya Habib Abdullah bin Hussein bin Fahir beliau berkata bahwa al-ilm khasyatul. Ilmu itu adalah rasa takut semuanya. Ilmu dia rasa takut. Yu'raf bila ta'aruf, kelihatan dari orang yang berilmu rasa takutnya kecil semua. Orang yang kalau sama dia, nah ya udah deh Allah tuh rahim, kita juga diampuni. Yang ada sini bukan Islam, ya. Innama nih, fil Quran al-Karim Allah sendiri menaruh di dalam Al-Quran. Ya berfirman dalam Al-Quran ini nama yasallahu bi ibadihi ulama. Surat Fatir ayat 28 ya. Sesungguhnya yang merasa takut atau yang takutnya kesal kepada Allah dari hamba-hambanya, di antara hamba-hambanya yaitu ulama orang yang beriman. Walakin illam akhafi min billahi wa ma'arwajati. Maka tiada ilmu yang bermanfaat kecuali disertai dengan rasa takut akan azabnya Allah dan disertai rasa harap akan rahmatnya Allah SWT. Jadi gini, Habib Anis itu dulu pernah saya tanya, rojak, khof dan rojak ini gimana? Rasa takut sama harap kepada Allah ini mesti gimana? Mesti seimbang. Ya, tapi kalau masih muda, kata Habib Anis banyak yang rasa takutnya sehingga mencegahnya untuk berbuat dosa. Tapi kalau sudah tua, mau kembali kepada Allah dan keadaan meninggal dunia, maka banyak rojaknya atau berharapnya atas rahmatnya. Maka Nabi Muhammad itu pernah satu hari ya lagi melihat pemuda lagi sakaratul maut. Lagi sakaratul maut, Nabi Muhammad ini melihat dia lagi nazak-nazak gitu. Kemudian ditanya, apa yang kau alami di hatimu saat ini? Katanya pemuda tersebut, aku takut akan azabnya Allah dan aku berharap rahmat Allah. Dalam satu hari majtami'an
fi qalbi abdin mithal hadzal mautin illa aqrafallahu ma yarju wa amanahu bima yakhaf. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, tidak akan berkumpul dalam satu hati dua rasa tersebut, rasa takut akan azabnya Allah, murkanya Allah, dan harap akan ampunannya Allah dan rahmatnya Allah. Tidak akan berkumpul dalam satu hati dua rasa ini kecuali Allah akan memberi apa yang dia harapkan dan dia diamankan dari rasa yang dia takutkan. Diberi apa yang dia harapkan, dihilangkan atau diamankan dari rasa takut yang ada di hatinya. Artinya kita harus seimbang antara khauf dan roja. Kalau kita berdua ya, saya berdua, maka banyak yang baca. Tapi kalau dia masih muda-muda, banyak yang khauf. Ya. Atabatul ana al-laili wan nahari, ya. Dan kalian khusyuk ibadah tabatul, ya. Khusyuk ibadah ana al-laili sepanjang malam dan siang. Subhanahu wa ta'ala, Allah dalam Al-Quran menyebutkan amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirati wa yarju rahmat rabbih. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Innama yatadhakkaru ulul albab. Al-Qamar ayat 9. Bil hikmah yudrikal khata'a min as-shawab. Ya. Aman, Allah bertanya, apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung? Huwa qanitun, ataukah orang yang beribadah pada waktu sepanjang malam, ya, sajidan dalam keadaan sujud, qa'iman berdiri dan sujud di hadapan Tuhannya karena takut akan azab akhirat dan berharap rahmat dari Tuhannya. Apakah kamu orang-orang musyrik yang lebih beruntung dibandingkan orang-orang yang ahli ibadah waktu malam, sujud berdiri di hadapan Tuhannya karena takut akan azab Tuhannya dan berharap rahmat Tuhannya? Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Ayat berikutnya, apakah sama orang-orang yang tahu berilmu dengan orang-orang yang tidak tahu? Beda, kelihatan dari tidak tahu setiap. Orang yang takut sama Allah SWT itu kelihatan dari tidak tahu orang berilmu itu. Karena kalau dia begini akibatnya begini, dia tahu dalilnya. Nah, Quran yang begini, hadis pun begini, makanya yang paling benar Al-Quran nanti ya. Beda, makanya derajat orang yang berilmu itu 1:9. Karena nggak banyak. Bahkan orang yang tahu lagi baca Quran dalam keadaan sholat, punya wudhu dong pastinya, sholat dan akan berdiri membaca satu huruf Al-Quran. Dia tahu kenapa rofak, kenapa nasab, kenapa majrur. Dia tahu konam nahu sorofnya, maka 700.000 setiap satu. Itu loh derajatnya ini. Maka derajat yang paling tinggi adalah derajat ilmu dibanding Imam Ghazali membahas ini tidak yang begitu. Derajat ilmu itu derajat yang ke-6. Oh, hampir mentok. Derajat ke-7 kewalian. Dibahas di satu-satu. Derajat ilmu derajat yang ke-6. Lolos daripada ilmu, itu kan jadi wali tahu. Tapi di sini kalau dia kuasa jatuh, bahkan lebih rendah dari orang yang tidak berilmu. Ya. Kemudian ya, innama yatadakkaru ulul albab, ya, orang-orang yang dapat menerima pelajaran, yaitu orang-orang yang albab, yaitu orang-orang yang berakal. Hikmah itu memisahkan yang salah dan yang benar. Orang yang hatinya penuh dengan hikmah, dia tahu mana yang salah, mana yang benar. Sebetulnya hati kecil kita ini tahu. Hati kecil kita ini tahu mana yang benar, mana yang nggak benar, kita tahu. Tabiatnya atau apa ya? Jibilah watak manusia ini sebetulnya bersih. Kalau mau lutin itu lagi alami. Setiap anak lahir dalam keadaan suci bersih. Dia tahu, kita ini tahu sebetulnya. Ini kita nggak benar. Tahu kan? Tahu. Kenapa nggak bisa lawan? Karena pikiran saya tahu menghawa nafsunya. Kita ini tahu, oh ini pahala, ini dosa, ini Allah nggak ridho, ini Rasulullah suka. Ini kita tahu. Walaupun orang nggak berpikir hati kita kecil tahu. Ya. Wasyuja'ah, yaitu keberanian. Syuja'ah dia sabtu quwwatul ghadab hatta yurqadu bil akibati wa yaqulu lillahi wa yakadimu bayda lillahi wa hadhihi hiya quwwah. Ya, ini keberanian yang sebenarnya, yang sesungguhnya
Yang menurut Allah dan Rasulnya apa? Kebenaran itu kemampuan menahan doblu, kemampuan mengendalikan kuatul ghadab. Ketika dia marah, kuat kemarahan, dia mampu menahan dan mengendalikan. Ini orang yang kuat sebenarnya menurut Nabi Muhammad. Ya, hatta sampai dia yuqatul hati, tunduk pada akalnya dan agamanya, dan dia marah karena Allah dan dia menahan marah juga karena Allah. Ini disebut kuat dan sesungguhnya. Kita ini coba koreksi diri kita ini sering marah gara-gara diri kita sakitin, disindir, diremehi, ya kapan kita marah sama? Ketika lihat teman kita nggak benar karena ninggalin sholat, kapan kita marah dulu? Udah usah. Ya, ketika orang itu berbuat yang Allah nggak dituntut kita, tapi begitu hal tersebut mengenai diri kita, saat kita marah. Sedangkan Rasulullah di sini pun dia, ya Rasulullah itu wayak mu'anisan diidakan nabi hadihi wasabri wa ila duyi ahadullah lam yaduk ahadun bifadri. Kalau untuk dirinya, pribadinya, haknya, Nabi Muhammad nggak pernah nuntut, nggak pernah marah. Harusnya Nabi Muhammad tahu semua yang ada di sisi Allah. Tapi Allah menginginkan berarti itu baik. Dihina, Nabi Muhammad kenyang. Dilemparin, dimusuhin, didolimin, diboikot 3 tahun. Ya, dibaru kaum kafir boleh sampai makan bubur pulang kepada hidup mana politis. Nabi Muhammad kenyang, kalau diganyang dirinya itu udah kenyang. Tapi Nabi Muhammad selalu mendoakan dan memaafkan siapapun yang jahat. Tapi ketika haknya Allah yang diikuti-ikuti, nggak ada orang yang marah seperti Nabi. Nggak rela Tuhan yang disepelekan, nggak rela kewajiban-kewajibannya di sini. Itu yang sebenarnya pasti itu. Marahkan Allah, menahan marah. Ya, ini kita kadang-kadang sudah marah. Ketika suami nggak sholat, kita suami nggak ngasih duit. Ada yang ngangkat. Ya. Alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad bersabda, ma'atuna sholatikum. Ya, ini ada 2 versi hadisnya. Menurut kalian siapa nih orang yang dianggap kuat, gagah, perkasa di antara kalian? Kulna, sahabat menjawab, alladzi la tusarra ahlur rijal, yaitu yang nggak bisa dibanting sama orang lain. Tusarra, ya, nggak bisa dikalahin, kekuatan fisik. Artinya sahabat pahamnya begitu. Kata Nabi Muhammad, walaisa, dan bukan itu kata Nabi Muhammad. Lakin tapi as-sur'atu gagah perkasa hebat, alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, orang yang mampu menguasai menahan dirinya ketika dia itu berkobar-kobar, mampu untuk mati. Dia bisa ikut, bisa banget. Tapi dia tak mau menahan dirinya kadang-kadang. Allah astagfirullah. Nah, ini orang yang kuat. Bisa praktek. Insya Allah. Nanti ya, begitu pulang suami ngeselin, stop. Anak ngeselin, ya. Baru udah mau ya. Momen itu marah bahasa lain. Momen marah bahasa lain. Ya, kalau anda bersama, kalau marah ya udah gitu aja, ya. Ada hadis yang lain, laisa sadidu itu adik dengan sadidu, aladian itu tahu tinggal betul. Hampir mirip, tapi beda konsepnya. Bukan dikatakan orang yang kuat, orang yang menaruh duel, langsung, gula, apalagi itu isu atau apapun yang pokoknya. Bukan itu yang kuat positif. Akil tapi badan, ya, dadak itu semua juga kuat fisik. Tapi orang yang kuat sesungguhnya menurut Allah memang adalah orang yang mampu mengendalikan diri yang berada. Panas, ada juga. Ya, wa yatadarra'an
lagi. Nah, jadi nanti dari sifat ini akan bercabang lagi ke sifat-sifat yang lain. Najdatu wal karam wal syahama wal kasrun nafsi wal hilik wal ihtimal wal kabat wal kahatin al-ghaita wal wala. Ya. Adapun kalau Anda sudah mampu melakukan tadi itu ya, nahan amarah karena Allah ya, kemudian melakukan nikmat di hatinya, Anda akan dapat sifat lain apa? Najdah, yaitu suka menolong. Ya. Kemudian karam, karam itu dermawan. Orang karam itu menutup sifat-sifat kejelekan. Kalau Anda tangan yang sudah begini, kejelekan sifat apapun yang ada punya. Karena karam itu dimanapun orang yang karam pasti dicintai manusia, dicintai Allah dan dekat kepada Dia. Ya. Wasyahama wal kasrun nafsi, dia melawan hawa nafsu. Wal hilim, hilim itu bijaksana. Wal ihtimal, tahan terhadap gangguan. Wal sabar, tegar, kuat, tegar. Wal kadhimin al-ghaib, mampu menahan marah. Wal wala, yaitu kewibawaan atau kemenangan. Jadi apa cabang dari hal Anda punya itu Anda akan punya sifat-sifat yang dekat dalam hati dan mampu menahan marah. Insyaallah Allah akan beri semua dari menolong, dermawan, melawan hawa nafsunya, kemudian bijaksana, tahan terhadap gangguan, tegar, kemudian menahan marah dan ketenangan penuh kebenaran. Insyaallah bisa ya. Wadifah, alifah, itu kelembutan. Alifah yang dari syahwat tidak isyarat hikmah balas. Tapi saya rumahnya dekat sini. Enggak dekat Baji. Apa Pak? Hah? Atau ibu mau di Ubin, turun di Ubin, terus lewat Ubin. Oh iya. Turun di Ubin. Kita lewat Ubin. Ifah, apa anggap dari kelembutan, yaitu apa tuh? Mampu menahan diri dari syahwat sesuai dengan bimbingan hikmah yang ada di hatinya dan akal yang lembut. Artinya dia itu punya barometer atau punya kompas sesuai dengan kompas hikmah dan akal. Akalnya sempurna. Artinya dia nggak gampang terbawa sama yang nggak baik. Dia punya state kendali poros itu. Ini jarang dipunyai sama wanita. Wanita tuanya bapak dan itu banyak itu bapak. Laki banyak yang pakai pikiran ya lebih kuat ya. Pakai pikiran dan pikirannya laki-laki itu lebih kuat dari kita sama. Akalnya melangkah atau karena kalau saksi untuk wanita minimal dua, satu kalau laki satu. Dan kurangnya agama pada wanita karena setiap bulan dia berkurang yaitu sholatnya lagi bulan puasa puasanya itu ya laki-laki bandingannya 2 kali lihat kali mislu hadis saya ya di Quran pun Allah menyebutkan warisan pun laki-laki 2 kali kegiatan tetap wanita itu sama makanya jangan menjadi jagoan sama suami takut istri ya. Yang kalau kejadian seperti apapun, preman seperti apapun, kalau lagi di rumahnya, dipilih dia nyambung preman atau begini. Ya. Dan cabang dari sifat-sifat yang ini tadi, ya orang mampu mengendalikan di bawah bimbingan akal dan agama, apa hikmahnya? Dia akan sabar dermawan. Al-haya, dia akan punya sifat pemalu, sabar, bersamahan, memaafkan, berpanaan, artinya yang merasa cukup hidup ini, wal warak, wal taufa, tutup kelembutan, wal musa'adah, membantu orang lain, wal dar itu kepandaian, wakil, dan sedikit pemaafnya dia nggak orang sudah di bawah bimbingan akal dan syariatnya, dia akan cakap sesuai dengan Allah dan Rasul. Benar gampang, gampang benar. Nah, berarti kita mengenal
baik af'al maupun aqwal, yaitu omongannya, perbuatannya, ya semuanya gerak diamnya Nabi itu kita ikutin, insya Allah kita akan dapat. Cuman yang memang mau dapat surga tertinggi, surga yang ada Nabi Muhammad masih VIP. Itu kalau mau nonton awalnya kalau VIP bayarnya gede ya. Buat ada ya ada itu menyeimbangkan diri dengan syariat, artinya adil ya. Wal qudratu ala qadri jawariha tahta syaratin kaki wa tasbihihatin iman ya. Timbangan kemampuan diri untuk mengendalikan diri, kemampuan untuk mengendalikan anggota jawarih ya, anggota badan sesuai dengan petunjuk atau bimbingan syariat dan akal. Ini pun hidup dari cabang-cabang di antaranya bagi berikut ujian hal-hal yang menyelamatkan walian kira wa awalma wa awlaha sihatul tauhid wa sidqi fi qawli la ilaha illallah wa hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim bihaitu ya'taqidu annana wa la dharra fi syar'i wa la mutasarrafu fihi ma ala hadith ya. Kemudian sesuatu yang menyelamatkan adalah yang pertama banyak yang diantaranya yang pertama dan yang paling utama, yaitu nomor satu yang menyelamatkan yang pertama dan yang paling utama sihatul tauhid, benarnya tauhid di dalam hati. Nah, ini paling ujung paling pangkal pun sihatul tauhid, benar ya, tauhid ya, kebenaran di dalam tauhid. Artinya meyakini bahwa tidak ada yang mampu memberi manfaat atau membuat mudarat, serta tidak ada yang bisa berbuat apapun pada hakikatnya, yaitu di dunia dan di akhirat kecuali Allah Subhanahu. Tidak takut dengan apapun. Orang yang sudah tauhid yang benar, dia tidak takut dengan apapun karena dia tahu segala segala adalah Allah. Ketika dia berpegang kepada Allah, makanya orang-orang alim itu mana ada di dunia ya enak, orang beriman enak, mulia, matinya pun lebih lama. Gitu Nabi Muhammad, buat berjuang kebenaran tauhid dan kemantapan pertumbuhan hati di dalam mengucapkan la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada Tuhan, tiada sembahan, tiada yang kita mohon, tiada harapan kecuali pada Allah, tiada kekuatan kecuali dari Allah Maha Tinggi dan Maha Agung, yaitu dia meyakini bahwa nggak ada yang memberi nafi manfaat Allah maupun yang membahayakan mudarat di dunia dan nanti akhirat kecuali hakikatnya Allah akan mengatur. Deketin Allah yang ada yang selamat. Nggak usah repot sama makhluk. Deketin sana, biar dekat ini, deketin situ, biar deketin itu. Capek. Jadi senang, jadi nggak. Jadi senang, jadi nggak. Capek kita akhirnya masyhur, yaitu kita sibuk sama makhluk. Tapi deketin Allah. Deketin Allah. Allah yang mengatur semuanya. Allah yang mengerak-gerakkan hati kita. Sebetulnya itu. Kita udah tahu. Kita tahu. Tapi orang kan tahu kan segala mengatur, menggerak, segala sesuatu yang menentukan segala sesuatu. Nanti itu sibuk sama amal. Orang masih mengatur. Orang nggak sempurna, mungkin dia nggak baik, artinya dia nggak apa ya? Mindset pikiran dia itu hanya mencari Allah itu Rasulullah. Dia berbaik-baik sama semua hamba Allah. Dia berbaik kepada semua umat Rasulullah. Semua yang semua kalau nggak senang, bingung. Nggak diundang kondangan, bapak. Semua tanggasnya pada dia sebelah saya, dia undang saya kenapa? Ya alhamdulillah. Aku akan ya, wal Quran ya bu, Al-Quran pun menyebutkan panjang. Menyebutkan. Ya, karena waktu
waktunya memang 5 menit lagi buat kita pertanyaan. Insya Allah kita sampai pada ujian ya. Ujian. Yang ujian atau buat kita menyelamatkan. Ada yang tanya.